Sahabat SDP, kita berjumpa lagi. Saya minta maaf karena edisi seri tentang sistem pendidikan Finlandia kelewatan satu edisi itu ya. Saya minta maaf karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dan tidak sempat gitu ya untuk buat materinya. Terakhir kita bicara tentang anak-anak yang ada di kelas 1 dan kelas 2. Dan ya, ini adalah kalau kita review sedikit begitu, masa di kelas 1 kelas 2 adalah masa pelatihan untuk menjadi pembelajar yang bertanggung jawab. Nah, kemudian mereka juga belajar untuk membangun rasa percaya diri sebagai siswa. Karena itu baru pertama kalinya mereka masuk ke sekolah yang sepertinya sekolah yang resmi begitu. Lalu apa yang terjadi di kelas 3 sampai dengan di kelas 6? Dan itu akan kita bicarakan pada hari ini. Jika ini kali pertama kali Anda mampir gitu ya, menemui saya gitu ya secara virtual, itu berarti ada beberapa edisi yang mungkin kelewatan. Dan nanti di akhir video saya akan berikan playlist terkait dengan seri sistem pendidikan di Finlandia. Sebelumnya jika Anda belum terdaftar, silakan mendaftarkan di kanal ini supaya Anda mendapatkan update terbaru yang saya sampaikan ya. Jadi ketika kita bicara fokus belajar, begitu ya, maka siswa di kelas 3 sampai dengan di kelas 6, mereka fokusnya pada mengembangkan keterampilan belajar. Karena kita punya gaya belajar yang tidak sama, dan mereka masih menemukan apa yang mereka bisa pakai, apa yang mereka bisa kembangkan. Kemudian mereka juga perlu mengidentifikasi sekaligus mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Karena ini kan sekolah dasar gitu ya. Jadi levelnya masih memberikan hal-hal yang mendasar dan mereka perlu untuk bisa tahu gitu ya bagaimana memiliki kebiasaan belajar yang baik. Di masa ini juga guru-guru selalu menekankan kepada siswa untuk belajar menerima dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, pembentukan pribadi itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam pertumbuhan anak-anak. Oleh karena itu, di masa kelas 3 sampai di kelas 6 ini, siswa itu diajar untuk menerima diri sendiri. Hal ini juga terkait untuk memberikan rasa percaya diri karena berdasarkan penelitian dari cabang psikologi gitu ya, ada namanya Children Hope Score. Biasanya anak-anak yang punya optimisme, anak-anak yang punya rasa percaya diri, anak-anak yang bisa menerima dirinya sendiri, itu memiliki CHS-nya itu, Children Hope Score-nya itu cukup tinggi. Dan berdasarkan korelasi yang mereka temukan, ternyata anak-anak dengan CHS yang tinggi ini tidak rawan terhadap perundungan, begitu ya. Jadi ini penting. Gitu. Lalu ada juga bagaimana bisa mengenali batasan dengan orang lain dan haknya apa. Artinya belajar menghargai orang lain sambil dia mengerti apa yang menjadi hak saya. Lalu mereka juga mulai memikirkan gitu ya tentang keamanan dirinya. Kenapa? Karena di sini anak-anak itu sebenarnya sejak kelas 1, kelas 2 SD mereka sudah terbiasa untuk pergi ke sekolah sendirian. Naik bis sendiri, atau jalan kaki sendiri, atau naik bis sendiri, dan atau bersama dengan teman-temannya. Artinya tanpa ditemani oleh orang dewasa. Sehingga mereka juga perlu memikirkan bagaimana menjaga dirinya dari hal berbahaya. Misalnya menyeberang jalan, misalnya bagaimana kalau mereka berjumpa dengan orang lain, dan ya beberapa hal terkait dengan keamanan diri sendiri. Hal lain yang juga menjadi fokus di bagian ini adalah bagaimana siswa itu mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Ini penting gitu ya, karena sejak dasar, sejak mereka masih di SD, mereka ditekankan, ini tugasmu, ini tanggung jawabmu yang harus dikerjakan. Misalnya tanggung jawab untuk mengerjakan PR.
Mereka diingatkan terus. Tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab mengerjakan tugas, tanggung jawab melaksanakan hal yang sudah disepakati seperti itu. Dan itu dilatih di kelas 3 sampai kelas 6. Ya maksudnya bukan nanti waktu di SMP tidak dilatih begitu ya, tetapi ini menjadi sebuah fokus, sebuah penekanan yang diulang-ulang sehingga anak-anak itu terbiasa untuk menerima tugas dan memikul sebuah tanggung jawab. Lalu mereka juga dilatih untuk berani menyatakan pendapatnya. Hal yang menurut saya penting begitu ya, karena menyatakan pendapat itu bukan sekedar berani berbicara, tetapi juga bisa menyampaikan pemikirannya dengan terstruktur. Kemudian mereka juga belajar tentang etika dan moral, belajar menghargai orang lain, belajar sopan santun, mereka belajar untuk memikirkan kebutuhan orang lain dan tidak egois. Lalu yang terakhir, mereka juga diajarkan untuk memilih dengan tidak ngawur milihnya gitu, memilih dengan ada pertimbangannya apa. Alasannya apa? Mereka dilatih sejak mereka kecil. Dan ini menarik. Sehingga pada waktu mereka dewasa, mereka bisa mengatakan, ini yang menjadi pilihan saya karena apa? Gitu. Bukan sekedar, ini pilihan saya kenapa? Ya itu gitu ya yang saya pilih. Kenapa? Ya pokoknya itu deh gitu. Bukan seperti itu. Proses belajarnya gitu ya. Proses belajarnya adalah memperkuat dan memperlengkapi hal-hal yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Jadi ketika mereka belajar matematika, mereka belajar bahasa, mereka belajar tentang lingkungan misalnya, itu akan diperkuat di kelas 3 sampai dengan kelas 6. Tentunya dengan ada beberapa tambahan-tambahan tertentu yang akan diberikan. Misalnya di kelas 1 mereka belum belajar sejarah. Nanti mulai di kelas 4 atau kelas 5 baru mulai belajar sejarah. Dan konsepnya adalah pembelajaran yang multidisiplin. Sehingga kadang ada 2 atau 3 guru bersatu gitu ya bersatu berkolaborasi untuk sebuah proyek yang proyeknya ini memanfaatkan 3 mapel dari 3 guru ini. Jadi anak itu punya kesempatan untuk melihat satu permasalahan dari 3 dimensi, dari 3 mapel yang ada. Variasi pembelajarannya bisa macam-macam. Dari sisi lokasi misalnya, anak bisa belajar di kelas, dapat belajar di taman, bisa mengunjungi museum, mengunjungi perpustakaan misalnya, atau mengunjungi sekolah lain. Atau kadang juga dibawa mengunjungi sebuah industri yang sederhana gitu ya, kantor pos, dibawa ke layanan publik, ke balai kota seperti itu. Kemudian guru juga bisa melibatkan orang tua sebagai pembicara tamu. Saya pernah 2 kali gitu ya, 2 kali ketika anak saya berada di kelas 6. Saya mendapatkan kehormatan begitu untuk membicarakan geografi gitu ya seputar Asia, Southeast Asia, Asia Tenggara, sehingga waktu itu fokusnya ada di seputar Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina seingat saya. Dan dalam undangnya begini gurunya mengatakan, kalau Anda bersedia gitu ya bisa menjadi pembicara tamu di kelas yang berhubungan dengan geografi dan bisa presentasi, menjawab langsung pertanyaannya. Dan itu yang saya kerjakan. Menarik sekali karena siswa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan orang yang pernah tinggal di negara itu. Seperti itu. Di kesempatan lain saya terlibat juga memenuhi undangan juga waktu itu. Terlibat di dalam program Ayah Bercerita di sekolah waktu di kelas 1 atau kelas 2 saya lupa. Menariknya adalah program ini menjadi bagian dari Hari Ayah begitu ya. Hari Ayah waktu itu saya bercerita tentang cerita rakyat dari Indonesia. Danau Toba sehingga saya tanya dan saya sampaikan gitu ya, ini cerita rakyat dari Indonesia.
Kemudian di dalam kelas pun kadang-kadang ada variasi pengaturan tempat duduk. Tempat duduknya tidak melulu harus berjajar begini. Kadang mereka buat lingkaran di sini, lingkaran di mana, atau bentuknya U. Dan itu terserah dari guru yang mengajar. Ketika kita bicara tentang proses di dalam hal berpikir dan belajar, maka idenya adalah memberikan dasar pengembangan terhadap kemampuan yang lain, kemampuan yang mereka miliki. Dan ini menjadi bagian sangat penting karena siswa mesti mengembangkan kemampuan yang sudah ada itu menjadi sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat buat mereka. Dan ini dipengaruhi oleh bagaimana siswa itu melihat dirinya sendiri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa membangun rasa percaya diri untuk menerima dirinya, begitu ya. Jadi penting karena ini berhubungan dengan mengembangkan kemampuan yang akan mereka pakai di masa akan datang. Caranya bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya, dengan dirinya sendiri dan sebagainya. Observasi dan menyampaikan pemikiran ini menjadi ajang yang terus dipakai untuk melatih mereka berani untuk menyatakan pendapatnya, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir dicemooh. Mereka berani untuk belajar, berani untuk menyampaikan pemikirannya. Dan tentu saja mereka juga belajar untuk terbuka terhadap berbagai macam alternatif yang ada. Tidak perlu harus ini, pokoknya ini, mati hidup, hidup mati harus ini, tidak. Jadi mereka diajar untuk menerima berbagai macam alternatif dan ini menjadi bagian yang sangat menarik karena sejak kecil mereka dibukakan selalu ada alternatif-alternatif yang bisa diambil. Kalau kita bicara tentang budaya dan interaksi, maka sebenarnya saya pribadi melihat bahwa variasi budaya itu adalah sebuah aset. Artinya ketika ada variasi, ada perbedaan, kita akan belajar menghargai. Dan itu juga yang diterapkan di tempat ini. Di Finlandia anak-anak diajar untuk menghargai berbagai macam variasi budaya yang ada. Mereka tidak dikatakan, tidak diajarkan untuk ini loh yang paling betul tuh budaya ini, yang lain tuh salah gitu. Enggak, tetapi mereka diajar untuk menghargai budaya orang lain. Mereka diajar untuk menghargai kebudayaan temannya yang mungkin datang dari tempat yang berbeda atau dari negara lain gitu ya, seperti itu. Mereka belajar untuk berinteraksi dengan berbagai macam media. Bisa berupa lisan, bisa berupa tulisan, berupa gambar, simbol, lewat drama, lewat musik, pantomim misalnya. Jadi mereka belajar untuk berinteraksi, mereka belajar untuk bersosialisasi dengan berbagai macam media. Dan ini menjadi bagian yang buat saya cukup menarik karena interaksinya tidak terbatas hanya pada bercakap-cakap, tetapi juga menggunakan lagu dan sebagainya. Lalu siswa juga belajar menggunakan imajinasinya. Buat beberapa orang ini menarik gitu ya, karena imajinasi ini beberapa yang kuat di seni gitu ya, mereka akan belajar banyak gitu ya. Tetapi yang tidak kuat di seni, mereka akan belajar juga menghargai orang lain yang punya imajinasi. Tapi tentunya mereka akan belajar bagaimana mereka sendiri juga melihat dirinya sendiri, mereka berimajinasi, mereka membayangkan sesuatu dan sebagainya. Bicara tentang keterampilan sehari-hari, ini juga menjadi bagian yang penting gitu ya. Kenapa penting? Karena sebenarnya keterampilan sehari-hari ini sesuatu yang kita kerjakan gitu. Jadi bagaimana menghadapi pergumulan dalam kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak punya pergumulan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa saya ini bebas dari berbagai macam masalah. Tidak ada. Sehingga mereka masih belajar untuk menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan. Lalu
Ketika mereka belajar tentang keterampilan sehari-hari, gitu ya, orang bilang bahasa kerennya life skill begitu, maka mereka belajar untuk mengambil tanggung jawab dan mengembangkan kemampuan sosial. Artinya sebagai bagian dari masyarakat, apa yang bisa mereka berikan? Contoh paling sederhana adalah misalnya bagaimana mereka belajar membuang sampah di tempatnya, seperti itu. Dan mereka diajarkan. Ini kontribusi siswa, anak-anak kecil gitu ya, buat masyarakat seperti itu. Lalu bagian yang juga menurut saya penting gitu ya, terkait dengan keterampilan sehari-hari, terkait dengan manajemen waktu dan manajemen uang. Waktu menjadi bagian yang penting karena waktu itu lewat gitu ya, dan kita tidak bisa menyimpan waktu itu. Lewat, kita tidak manfaatkan ya hilang ya begitu saja. Maka kita perlu belajar untuk mengolah waktu yang ada. Ada agenda di smartphone, di semua HP biasanya ada gitu ya, yang kita bisa masukkan sebagai reminder dan sebagainya. Manajemen uang, mereka juga belajar bagaimana mereka bisa menggunakan uang dengan bertanggung jawab. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan hal-hal yang mereka beli dengan uang yang mereka dapatkan dari orang tuanya. Dan ternyata kalau kita bicara tentang berbagai macam keterampilan hidup begitu, maka sebenarnya mereka perlu belajar juga bagaimana bekerja secara sistematis. Artinya bekerjanya tidak ngawur gitu ya, mau kerja ya kerja aja gitu. Berarti mereka belajar untuk merencanakan. Mereka belajar untuk memikirkan hal apa yang harus mereka siapkan untuk mengerjakan sesuatu. Dan mereka diajarkan bagaimana memikirkan dan bagaimana menyiapkannya. Kemudian mereka juga belajar untuk mengenal tadi terkait dengan mengenal diri sendiri itu, mereka belajar untuk mengenali kekuatan dan kelemahannya. Karena dengan mengerti kekuatan dan kelemahan ini, anak akan belajar bagaimana mengembangkan keterampilan hidup tertentu yang mereka bisa pakai di masa yang akan datang. Lalu karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, maka anak-anak ini juga diajar untuk bekerja dalam kelompok. Dan pembagian kelompoknya itu rata-rata tidak memilih sendiri. Tetapi guru akan menetapkan pilihannya atau pakai sistem undian. Jadi mereka diajar untuk beradaptasi dengan, waduh, saya sama itu tidak cocok, musuhan terus, bertengkar terus, tapi kerja satu kelompok, bagaimana? Ya mereka mesti belajar menerima itu. Karena itu adalah kondisi-kondisi yang normal yang terjadi di luar dunia pendidikan dalam bekerja nanti. Dan mereka dipersiapkan untuk hal seperti itu. Cukup menarik menurut saya. Ketika bicara tentang literasi, gitu ya, maka sebenarnya secara umum literasi ini berhubungan dengan bukan hanya membaca, gitu ya, tetapi kemampuan untuk mengartikan, bisa juga membuat, juga bisa memodifikasi, mengevaluasi informasi dalam berbagai macam bentuk. Jadi bukan hanya sekedar dalam bentuk bacaan gitu ya, tapi mungkin dalam bentuk podcast, dalam bentuk film, dalam bentuk klip. Nah ini bicara masalah literasi. Dan dengan belajar tentang literasi yang baik, maka sebenarnya ini mendukung anak-anak ini, mereka dilatih sedemikian rupa untuk bisa berpikir dengan kritis. Bisa mengkritik sesuatu, berani untuk menyampaikan pendapatnya, gitu ya. Tapi terutama berani untuk berpikir yang lain, karena tadi kan mereka belajar juga tentang alternatif yang lain seperti itu. Dan berani mengatakan saya tidak setuju karena, nah itu ya, ada alasannya, ada dasar yang mereka pakai untuk berargumen. Dan cara melatihnya gitu ya, yang dipakai di sini adalah dengan memberikan tugas-tugas tertentu. Misalnya mereka diminta untuk membuat presentasi. Waktu presentasi, siswa juga dimotivasi untuk bertanya kepada temannya. Kemudian meringkas bahan bacaan. Kemudian kalau sudah kelas 5, kelas 6, kadang mereka diminta untuk coba cari perbedaan di antara dua pendapat ini gitu ya. Jadi mereka dilatih untuk berpikir kritis dan itu menjadi bagian yang sangat menarik.
ICT gitu ya, Information and Communication Technology atau teknologi komunikasi dan informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan saat ini. Sehingga siswa pun mereka perlu mengenal gitu ya alat dan program-program terkait yang mereka bisa pakai, mulai hal yang sangat sederhana. Tapi tentunya sebenarnya anak-anak di sini sudah terbiasa dengan internet dan sebagainya, dan mereka mesti diingatkan gitu ya bagaimana bisa mencari informasi dari berbagai macam sumber. Di internet itu kita bisa menemukan apa ya, hampir apa saja begitu. Dan setiap orang merasa punya hak untuk menyampaikan informasi, sehingga anak juga perlu mengevaluasi hasil pencariannya. Apakah hasil pencariannya ini hasil pencarian yang bertanggung jawab gitu ya. Hasilnya yang disampaikan gitu ya di dalam sebuah web, sebuah laman internet, apakah ini menjadi sesuatu yang benar gitu ya. Jadi apa ya, di dalam skala yang sangat kecil gitu ya, mereka diajarkan untuk ditermakan hoax seperti itu. Buat saya ini menarik karena mereka dilatih dari kecil untuk bisa belajar membedakan mana yang hoax, mana yang tidak dalam skala yang sangat sederhana. Apa? Mereka belajar memvalidasi informasi. Jadi bukan hanya percaya pada satu sumber, tapi mereka akan buka beberapa sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. Nah, bagian yang menarik gitu ya adalah bagian terkait dengan bagaimana membuat anak-anak ini itu memahami konsep kontribusi untuk masa depan. Jadi mereka itu di apa ya, belajar gitu ya, belajar untuk mengerti, belajar isu terkait dengan perdamaian, tentang demokrasi, persamaan hak. Tentu saja bukan di kelas 3 ya, mungkin di kelas 5 atau di kelas 6. Mereka belajar untuk melihat ke depan tuh apa, isu-isu apa yang bisa muncul, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi. Memang kayak muluk gitu ya, cuman saya melihat bahwa setidaknya anak-anak ini diajak untuk melihat bersama-sama gitu ya, di masa depan apa yang akan terjadi kalau kita melihat situasi saat ini seperti itu. Lalu siswa juga dimotivasi untuk terlibat di dalam kegiatan non-akademik. Jadi bukan OSIS ya, karena mereka bukan, tapi mereka menyebutnya sebagai perwakilan kelas gitu. Jadi setiap kelas itu ada 2 orang gitu ya, yang disebut sebagai perwakilan kelas. 1 bulan sekali sehingga mereka ketemu gitu ya, bicara tentang apa yang mereka akan buat di sekolah, program apa yang akan mereka buat, dan sebagainya. Siswa dimotivasi untuk tergabung dalam klub olahraga, klub seni, klub-klub lain gitu, apalah seperti itu. Atau juga bergabung dalam tim-tim yang ada di sekolah, misalnya tim perpustakaan, tim lingkungan hidup, tim anti perundungan, tim yang memotivasi anak untuk aktif bergerak gitu ya, karena ya era smartphone saat ini sudah benar-benar membuat banyak guru dan orang tua kewalahan karena anak-anaknya banyak diem gitu ya, main HP dan sebagainya. Ayo bergerak seperti itu. Dan itu ada tim-tim tertentu yang menggerakkan. Jadi siswa-siswa ini mereka dari kecil itu mereka dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan non akademik yang akan membantu mereka gitu ya mengembangkan diri, bukannya dari si akademik tapi juga dari si non akademik. Nah, bicara mengenai transfer gitu ya, transfer siswa nanti masuk ke kelas 7, sebenarnya prosesnya juga tidak beda-beda amat gitu ya. Jadi dokumentasinya cukup lengkap, biasanya guru dari kelas 6 akan menyampaikan dokumentasi ke guru kelas 7, ke guru yang baru. Kalau dalam satu sekolah biasanya lebih sederhana prosesnya. Kalau kebetulan siswa ini pindah sekolah gitu ya, maka informasi siswa ini akan disampaikan ke sekolah yang baru di tempat nanti mereka akan sekolah. Nah, biasanya di akhir tahun ajaran sekolah sudah menetapkan gitu ya, nanti wali kelas ini siapa gitu ya, wali kelas ini siapa sudah ditentukan, sehingga kepada siapa berkas dikirimkan mereka sudah tahu.
Lalu seperti transfer dari Eskari, ada juga kerjasama antara orang tua dan sekolah. Jadi ada komunikasi antara orang tua sekolah lewat sebuah media yang namanya Wilma. Jadi setiap orang tua terhubung dengan sekolah melalui Wilma. Semua pengumuman, informasi, presensi anak kalau tidak masuk, izin sakit atau izin apa tidak masuk sekolah, tahu di situ semua. Anaknya terlambat, orang tua diberitahu. Anaknya misalnya bolos, orang tua diberitahu, dan sebagainya. Tentu saja juga proses transfer ini perlu memastikan bahwa siswa itu merasa aman dan nyaman ketika ada nanti di kelas 7. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan SPF seri yang ke-8 ya, seri yang ke-8 ini membahas kelas 3 sampai dengan kelas 6. Kita akan lanjutkan seri-seri berikutnya dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa.